kembali lagi ke di luar ekspektasi ya. Kumpul tok ya. Yo, ini mau nih ya kumpul-kumpul. Wong tak buat nih gitar karo cemung. Ada di sini teman SD, teman SMP, ada aku, Sadam, Rob. Nama apa aja? Oh, buat namain grup geng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang di podcastnya Kipas Tua Official. Kali ini kita akan ngulik-ngulik bareng sejarahnya Kipas Tua, dari dulu sampai sekarang itu seperti apa. Saya sudah bersama seorang songkalis. Dia salah satu yang mengawali Kipas Tua di zaman dahulu, karena Kipas Tua sebelum grup musik grup Luyuran, salah satu grup yang warawiri kesana kemari. Oke, Mas Dani. Oke, Mas Dani, apa kabar? Alhamdulillah saya. PPKM ya? Apa aktivitasnya? Belajar aktivitasnya ngono rene golek cuan yang anak golek. Boleh cuan. Ora iso diandeno. Jadi libur nih, PPKM apa? Aktivitasnya apa? Libur dong. Libur aktivitasnya gonjreng-gonjreng kumpul-kumpul karo wong bules. Baru bulas. Kayak wong bules. Ada Kipas Tua mau bulas ya? Terus kabeh. Oke. Maksudnya kita di sini kita akan bahas Kipas Tua. Kuwi saka biyen kuwi piye terbentuknya Kipas Tua, terus apa sih? Biyen ki awalnya piye ngono? Membahas Kipas Tua. Iya, Kipas Tua ya enggak tahu. Kipas Tua itu apa sih sebenarnya? Diopo-opo. Kipas Tua itu diopo-opo. Tapi setidaknya kita mencakup hal kecil di lingkungan maupun teman-teman yang lama, kawan-kawan lama yang satu hobi bisa jadi kumpul bareng. Ada di sini teman SD, teman SMP, teman STM, teman-teman main masa kecil. Kita adanya Kipas Tua di sini jadi satu. Kalau kita pas lagi perform, mereka datang, mereka dukung, memberi support dan selalu memberikan yang terbaik untuk Kipas Tua, dan Kipas Tua akan memberikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Jelas intinya Kipas Tua itu hanya sebuah kata yang tepatnya adalah kita kumpul setidaknya berinovasi ataupun bermanfaat untuk kita semua, lingkungan maupun keluarga. Kumpul-kumpul tok ya. Yo, ini mau nih ya kumpul-kumpul kencang-kencang. Nah, wong tak buat nih gitar karo cemung. Ya, biyen kuwi kapan kuwi tahun piro kuwi Kipas Tua? Tahun berapa? 18 lah. 2018. 2018. Untuk bulan tanggalnya kan nyetan Februari. Enggak, aku awal-awalnya ngopo kuwi? Ceritanya cek kumpul bareng, apa piye ngono. Kita kebetulan dulu itu biyen kuwi aku kerja nang Karang. Luar libur. Nah, teman-teman dari tetangga ke tetangga depan, samping kanan kiri ngajakin liburan tepatnya di Bendungan Batu Tegi. Nah, di situ awal mula kita sebenarnya kalau untuk liburan udah banyak sih, maksudnya kalau kita jalan-jalan itu udah banyak beberapa tempat. Cuman di waktu itu setelah pulang dari Bendungan Batu Tegi, kita berinisiatif kenapa kita nggak ngasih nama aja buat nama paten aja. Oh, buat namain grup geng. Kayak gitu. Cuman berapa orang sih? 5-6 ya? Ya, Sekitar 6 orang sih. Namun ya. Sopo ae kuwi nemu iki sopo? Siapa sih? Ada aku, Sadam, Robi, Reja, terus Jepri, Argo. Well, Nah itu 6 6 orang itu. Jadi dulu kamu orang ini jadi band dolan, terus pengen gawe geng kan ceritanya. Geng aku. Tapi kok lebih biar ngompakin kita ya kalau di WA itu kan pasti ada grup-grup gitu ya. Biar lebih kita komunikatif aja kalau setiap kita ada agenda ataupun kita mau lagi ada planning. Lebih. Jadi band itu ceritanya jadi mereka itu dulu cuma grup jalan-jalan dan pengen membuat sebuah geng guys, geng-gengan lah gitu. Dan mereka buat grup juga sampai sekarang mungkin mulai banyak join ya, masuk Kipas Tua, mulai ya teman-teman yang tepatnya kita nggak pernah namanya apa ya,
apa sih membatasi untuk semua kalangan. Siapapun boleh, maksudnya keluarga. Bahkan Kipas Tua itu hanya sebuah nama, yang penting cara kita berkomunikasi, cara kita merangkul ataupun berkeluarga itu yang terpenting. Nah, aku perlu Ben anak senja. Anak senjata. Enggak, kita pasti tua itu kata-katanya itu dari Kipas Tua itu dulu tahun 2018 lagu. atau Kita Pasti Tua itu launching singlenya 420, yaitu nama Kita Pasti Tua. 420 kita lagu ya single single dari 420 Kita Pasti Tua. Aku pribadi melihat lirik dari Aku Pasti Tua, Kita Pasti Tua itu sangat dalam banget. Berarti setidaknya Kita Pasti Tua itu menggambarkan bahwa kita akan tua sedetik ke depan, 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, bahkan seterusnya, bahwa itu akan menambahnya umur kita. Jadi setidaknya sebelum kita yang penting punya misi dalam kita nanti tua, punya kenangan di saat kita muda, seperti itu. Jadi setiap detik umur kita pasti bertambah. Pasti bertambah. Jadi filosofinya cukup dalam guys. Jadi Kipas Tua itu ya emang benar. Setiap detik waktu kita terus bertambah, kita terus semakin tua. Hembusan napas kita keluar itu pasti. Iya benar. Nah, Orang kok bisa dari grup jalan-jalan kok bisa jadi sebuah musik lebih itu tanpa sengaja ya, maksudnya tanpa kita sadari bahwa lingkungan kita, teman-teman kita satu hobi. Jadi kita nggak sengaja kita kumpul, ada gitar satu, ada gendang ataupun adalah semacam gendang gitu, gendang buatan, ada juga gendang pakai baskom itu. Kita sengaja main di base camp, gitar-gitaran. Terus berhubung di musola kita ada pengajian tuh, cuman nggak ada agenda untuk seninya. Pengajian. Dari situ kita mulai. Itu pertama kali kita perform itu ada Mas Dian, aku, Sadam, Argo nggak ya? Argo, Robi, Toyib, terus satu lagi siapa? Dian, Fajri, lupa lagi. Pokoknya itu. Nah, kita membentuk grup solawat. Awalnya grup solawat modern. Jadi itu diundang apa gimana? Lebih tepatnya karena kita sering gonjreng-gonjreng. Jadi ada ketua ataupun pengurus dari musola tersebut. Gimana kalau kita tampil atau kita konsep nih buat solawatan besok? Ya pokoknya alatnya seadanya aja. Yuk, kita dengan satu lagi ada Mas Nur vokalisnya. Mas Nur. Anak mana tadi aja? Anak dari Nur Bengkel. Nanti lah paham itu ya. Nur Bengkel paham ya teman-teman. Terus dari situ barulah kita belajar konsep musik, apa sih itu musik. Karena kalau untuk basic musik kita nggak ada, dari dasar aja kita nggak tahu musik itu dasarnya apa. Yang penting kita main, seneng, semua seneng, bisa ngubur masyarakat. Udah dengan mengalur aja gitu, ngalur aja. Solawatan, dulu solawatan itu perform. Solawatan itu perform pertama kali di acara Maulid Nabi jam. Maulid Nabi. Rame dulu itu. Alhamdulillah antusias dari pengunjung lagi. Jamaah, warga sekitar, mereka mendukung dan menyupport. Cuman kelemahannya kita waktu itu emang kita sibuk untuk di pekerjaan kita. Jadi setelah dari acara tersebut ya kita belum bisa fokus benar-benar. Kalau pas waktunya lagi pas ya kita, kalau misalnya ada yang minta ya kita angkatin, cuman ya itu kita dengan alat seadanya. Itu alatnya apa? Ketipung atau? Ketipung rebana, gitar listrik, gendang jaran, cuman enggak wave, gendang jaran kan, yo kicrik wis. Ada drum-drumnya gitu nggak? Nggak ada, itu sama sekali pure alat seadanya. Nah, setelah itu kan sekian lama kalian kumpul terus main musik. Ngetram di sini. Ngetram dulu. Ya sekian lama kumpul main musik. Dan sekarang jadi sebuah band ambiar. Itu bisa dulunya gimana itu? Aku sempat disik, aku tahu untuk semua awal untuk band. Ini sangat unik ya. Akar band gitu. Bagus untuk
untuk diulas. Cuman kita untuk membentuk band ataupun membentuk yaitu untuk musik kita nggak ada tujuan ke situ. Nggak ada plan Nggak ada planning sama sekali. Berkaraokean Bahkan ya, sampai sekarang kita belum menjuluki kita itu bahwa anak band. Oh, iya. Sampai sekarang. Karena kalau untuk band kita larinya kita emang harus fokus ya, maksudnya kita kalau emang udah terjun di musik, kita punya band, nama band, ya kita ngurusnya ya di band aja gitu, band aja, kita nggak bisa untuk berkembang. Mungkin ada beberapa orang yang bisa, cuman kalau untuk kita dengan jangkauan pengetahuan kita ya masih kurang. Cuman kalau untuk musik, untuk di Kipas Tua itu, yaitu mengalir karena tadinya kita main itu ya berapa orang ya? Nggak ingat biar di rumah kamu biar itu dulu pakai V8 kalau V8 mixer V8. bahkan sebelum ada V8 kita pakai colok-colokan dari teman-teman ada yang punya salon dibawain salon aktif satu-satu. Dulu belum ada bass kayak. Beli Bassnya itu pakai aplikasi. Oh iya. Pakai aplikasi itu kan ada. Dan drumnya juga pakai aplikasi juga. Dan di situ kita iseng-iseng lah, kita kombinasiin, kita konsep sedemikian rupa ya. Dengan hasilnya seperti itu, dari teman ke teman, dari mulut ke mulut, teman kita yang dulu senang musik juga, bahkan dulu yang zaman SMP itu yang kita senang band-bandan itu ya, itu beda-beda band ya. Saya band dengan Sapa, Mas Waru juga ada Sapa, dan Mas Lutfi juga ada Sapa. Dan itu mereka karena mereka juga hobi, mereka sering main, sering duduk bareng, sering ngopi bareng. Akhirnya ya itu namanya obrolan malam, kalau udah disuguhin kopi cair gitu kan. Yo dari situ kita yaudah yuk kita bentuk ataupun kita dengan alat seadanya, ada gitar ada tempat pas hilang, ya udah kita pakai aja masnya. Salon inget salon Rufi ya, salon Rufi. Belum masih awal belum itu ya. Pakai salon salon aktif. Pokoknya nggak dicolok itu nih kakak aku ingat mic-nya pakai mic kayak Bluetooth karaoke guys. Kalau itu inget bener. Ya itu proses bener mas. Wih keren emang. Dulu aku juga disini ngetut ke. Jadi awalku emang truko lah. Jadi kita cuma main-main, kita hobi-hobi karaokean, gitaran, gitar-gitar, dan sampai saat ini karena mungkin perform pertama, aku ingat perform pertama di Cafe BMJ. Nah, di sini di desa kita, di Wonosobo. Perform pertama pas acara hajatan, tempatnya Sapa itu Pak Agung. Oh iya. Yang malamnya terus akhirnya kita ngobrol diskusi dan akhirnya kita mau seriusin bandnya. Iya benar. Perform pertama itu. Itu di acara Selamat Kitanan Lahiran ya. Pokoknya kekahan apa ya? Di tempatnya mamasnya Robi. Itu Robi itu base camp kita, base camp baru kita. Yang dulunya kita tadinya di belakang, sekarang di depan. Ya karena di depan bisa dijangkau oleh semua orang, ya dilihatin ya kita. Akhirnya kan waktu itu kita diskusi, habis malam itu kan diskusi. Pi, kok ini ayo api lah. Jadi akhirnya diseriusin itu. Dari situ mungkin apa ya? Aduh. Ya itu namanya proses mas. Jadi dari situ kita mulai dikenal orang, misalnya udah tetangga udah tahu dari setiap malam kita gejrang-gejrang dan mungkin ada faktor pendukung dari saudara ataupun teman-teman tetangga untuk mendukung. Ya kenapa nggak disirusin gitu loh? Jangan cuma gonjreng-gonjreng malam-malam berisikin tetangga cuma nggak ada hasil. Ya, bener. Kita ya buat apa gitu loh? Bener. Jadi tetangga itu dukung lah ya. Alhamdulillah sampai sekarang tetangga itu masih dukung. Walaupun berisik kita tetap dukung. Cuman kita tahu diri, maksudnya ada jam-jam tertentu yang harus kita berhenti ataupun ada kondisi seperti tetangga ada bayi atau enggak. Takutnya nanti kalau ada tetangga ada bayi kita gonjreng-gonjreng, ambiaran dong bayinya. Dan akhirnya waktu itu sempat kita buat jadwal latihan band ya di sini ya. Dan itu kita terus dan kita membuat sebuah event lah, event yang event pertama Kipas Tua itu event Baksos itu. Ingat event Baksos.
itu sebenarnya nggak terfikirkan oleh kita sendiri, baik untuk keluarga Kipas Tua maupun lingkungan, bahwa kita bakalan ngadain acara sebesar itu untuk Kipas Tua gitu. Ya, kita nggak nyangka emang untuk Kipas Tua, untuk porsinya Kipas Tua ya. Awalnya kita kan mau akustikan biasa gitu. Iya, awalnya kita mau silaturahmi ke teman-teman. Ini menarik banget itu loh itu ceritanya. Ya itu awalnya kita sosial. Jadi untuk kita mencari donasi, kita ada di situ tim-tim donasi juga. Dan niatnya kita itu apa ya? Pengennya gawe seminim mungkin. Iya, seminim mungkin. Karena keadaan waktu itu emang lagi pentingnya pandemi juga. Dan di situ ternyata setelah kita bergerak sehari, nggak taunya dari lingkungan mendukung penuh, support dari segala sesuatu. Kenapa nggak sekalian kita ngadakin mencakup untuk yang hal besar gitu, ataupun acara yang besar. Ya dari situ, dari Pak Bayan maupun ataupun aparat desa itu mendukung semua acara tersebut dengan syarat kita harus menjaga protokol kesehatan sesuai dianjurkan oleh pemerintah. Dari situ kita baru konsep sedemikian rupa dari teman-teman, mungkin Mas Waro yang kemarin itu sempat membimbing teman-teman, ataupun ada beberapa, Mas Kiki juga. Dan di situ tergeraklah untuk teman-teman untuk lebih semangat lagi. Ya dari situ apa ya? Dari acara aja, dari konsep aja kita udah merinding. Kita ini beneran dah ya? Apa enggak gitu dari segi konsep. Dan alhamdulillah ya dari sumbangan yang tadinya kita targetin segini, alhamdulillah kita dari sehari sebelum acara itu, 2 hari sebelum acara itu kita emang udah minim Oh budget. iya, emang benar. Dari proposal itu jauh banget. Aku ingat dulu kebetulan aku juga ngelar proposal sama Mas Kiki. Itu apa ya, kurang banget loh. Sangat kurang banget. Dan akhirnya kita meeting karo aparat desa. Meeting karo aparat desa, kita minta solusi lah. Akhirnya diberi solusi juga, ada juga sedikit bantuan dari mereka. Nah, kan perform, keren banget itu performnya. Apa ya? Rame ya, biar joget apa? Itu suatu apa ya? Suatu bonus buat kita untuk teman-teman semua. Ya, itu goalnya kita, goalnya pribadi untuk kita ya. Kita mengharapkan sesuatu apalagi untuk acara tersebut ramai. Yang penting kita untuk niat awal itu yaitu kita sosial ke masyarakat, kita memberikan sesuatu yang terbaik buat masyarakat. Intinya itu aja. Kalau untuk masalah ramai atau tidaknya itu bonus buat kita. Tapi alhamdulillah pada saat acara tersebut ya cool. Maksudnya ya itu di luar ekspektasi kita. Maksudnya alhamdulillah bahwa respect dari teman-teman ataupun keluarga, tetangga, masyarakat, mereka mendukung dan antusiasnya sangat luar biasa. Banyak yang nyumbang juga waktu itu. Banyak, dari sound system, dari tenda, dari segala sumbangan, pokoknya segala sesuatu yang melibatkan itu sosial itu banyak banget dari masyarakat maupun lingkungan itu mendukung semua. Juga banyak juga dari teman komunitas musik juga kayak Total, Mendian Musik itu, Garda. Itu alhamdulillah kemarin itu join, terima kasih buat teman-teman. Dan juga sangat luar biasa. Dari ini kita kok kedatangan tokoh masyarakat, tokoh apa itu ya? kehormatan terbesar dari kami, bahwa kita nggak nyangka-nyangka bahwa dari padatnya jadwal beliau sempat atau menyempatkan diri untuk hadir, yaitu Bapak Fauzi, Bapak Wakil Bupati. Terima kasih Bapak Fauzi. Terima kasih Bapak Fauzi. Itu udah support event kami. Sehat terus. Ya terus alhamdulillah kan lancar, terus kesini nambah semangat tuh anak-anaknya kembali rajin latihan. Nah, apa ya? Maksudnya apa sih ceritanya di latihan-latihan itu kayak susahnya, senengnya itu gimana waktu dari latihan, apa susah kumpul, terus ada cash, berantem lah dan lain-lainnya itu.
itu udah umum sih, maksudnya kita udah memaklumi karena kita udah berpengalaman terlalu itu. Kita udah melewati hal tersebut sebelumnya kita dulu punya band ataupun grup musik yang nggak tenar-tenar amat. Nggak juga. Dulu popang sekarang ambiar. Akhirnya sih metal ngambiar. Iya, ada metal kambiar kayak Mas Lutfi, terus ada lagi Rian. Rian itu popang gitu loh, metal juga sih dia, ada metal juga. Dan juga ada Mas Rizky Mehmet, itu dulu punya band metal. Akhirnya sekarang kumpul di band ambiar, guys. Nah, itu susah nggak buat apa ya untuk anak-anak? Cok. Asbak, Cok. Biar asbak ya? Ini aja. Untuk anak-anak latihan itu susah nggak gitu loh? Apa ada yang malesan, ada yang ini? Itu gimana itu? Kalau untuk malesan nggak sih, lebih ke kita menghargai apa yang jadi pekerjaan. Karena sebelumnya kan dari awal kan kita nggak pernah rekrut ataupun kita nggak pernah meminta untuk teman-teman yang sekarang jadi player untuk gabung ke Kipas Tua. Mereka atas pergerakan hati nurani sendiri ataupun hobi mereka. Jadi pada saat latihan pasti ada itu namanya itu mangkel, kesuh, males itu pasti ada. Cuman kita di situ lagi awal kita yaitu musyawarah ataupun saling mengerti. Jadi dulu ingat dulu itu ya itulah susahnya dari Kipas Tua dulu, dari gejala-gejala yang pakai V8, akhirnya ada yang support teman kita yang punya sound itu masih susah ini jadi kita di total ya kita ya susah lah sampai sekarang emang masih susah, tapi kita berusaha untuk maksimal setiap perform. Jadi kita alhamdulillah juga mulai banyak job dari kafe kan, di UB Cafe, terus dari apa namanya di kafe, ada di job terus apa? Saya itu John, Kopi John, BMJ. Ya BMJ ya dulu, ingat BMJ ambiar banget itu dulu. Nah, awal-awalnya Kipas Tua perform itu. Makanya itu antusiasnya kita untuk sampai saat ini mungkin tergerak dari situ loh. Dari BMJ kan? Dari BMJ itu kita sudah sebenarnya masyarakat sudah tahu Kipas Tua dengan skala kecil ya. Mungkin dengan keterbatasan musik kita yang masih banyak kekurangan, tapi setidaknya itu buat evaluasi untuk kita semua. Bahwa di situ kembali lagi ke di luar ekspektasi kita. Iya, benar. Itu sangat luar biasa antusiasnya dari masyarakat, baik pun teman-teman semuanya. Wow, keren banget dari dukungan dari teman-teman musisi juga. Pokoknya kamunya budak itu ya. Itu sampai di kafe itu nyewa kursi. Nyewa kursi wes bisa. Nyewa kursi itu juga. Siap guys, nyewa kursi. Ada teman-teman kita juga yang mau hadir, cuman udah nggak cukup tempatnya karena kita nggak memadai untuk di kafe. Iya, benar. Banyak yang balik. Banyak yang balik. Makanya mereka ada yang DM ataupun WA katanya suruh terbalik karena udah penuh. Karena itu udah nggak bisa. Padahal pandemi itu ya. Itu makanya itu. Tapi enak ya. kondisi seperti itu kita harus bisa menanggulanginya, itu wajib masker. Iya, wajib masker benar. Pokoknya ya semaksimal mungkin lah dari teman-teman tim project ataupun teman-teman player bisa kondisiin sendiri-sendiri. Alhamdulillah ya, sukses juga waktu itu. Kita event pertama itu, perform pertama keren banget Rami. Mas Dani, ini ada kedepannya harapan Mas Dani sama teman-teman itu gimana? Ya harapan teman-teman ya selalu kompak terus, selalu jaga kekeluargaan, komunikasi, saling koordinasi. Yang intinya ya itu pada dasarnya Kipas Tua dibentuk dengan asas kekeluargaan. Siapa aja boleh join guys. Buat teman-teman yang mau ambiar bareng, mau bobrok bareng, kata Mas Dani itu bahasanya bobrok bareng. Corok Kipas Tua itu wong bobrok. Bobrok semua. Jomplang. Ada banyak teman-teman ya itulah yang tadinya kita nggak tahu itu anaknya gimana, nggak tahunya anaknya bobrok juga. Ya alhamdulillah, namun kita ada batas-batasnya, ada level-levelan bobroknya gitu kan. Ada yang levelan bobrok yang baperan ada yang bobrok banget ya ada. Bobrok setengah-setengah ya. Setengah ya ada. Malu-malu kucing ada. Malu-malu anjing ya ada. Malu-malu kucing ada. Nah, dapat sedikit bocoran
kita kemarin udah produksi Oh ya. video klip lagu pertamanya Kipas Tua, Single pertama ya. Single Ini pertama. dalam masih itu ya Mas Warli, masih produksi ya, masih dalam proses. Karena banyak sistem. Kayak masih kita banyak kendala juga kemarin ya ketemu pandemi PPKM. Terus juga kita rekamannya masih ini Belum clear, belum rekamannya juga. Rekaman suaranya belum mixing mastering. Mixingnya belum ini belum beres. Intinya kita sebisa mungkin membuat karya untuk sendiri, untuk Kipas Tua keluarga sendiri ya. Kalau bisa diterima untuk masyarakat itu syukur alhamdulillah. Jadi minta dukungannya buat teman-teman semua. Untuk judul apa ya? Belum. Nanti bakal kita bikin. Nanti kita pas nanti podcast selanjutnya kita bakalan promo Logic single. Jadi kita kasih tahu judul ya. Nah itu sedikit cerita lah dulu kemarin tuh syuting 2 hari ya. Oh, itu artisnya panas banget ya? Deket kayak gue. Gila, Deket. emang waktu itu panas banget guys. Jadi kebetulan aku juga yang direct, Mas Dani main sama teman kita Mbak Lintang, terima kasih Mbak. Yang Lintang terima kasih. Keren banget itu. Itu ceritanya jadi sahabatnya Mas Dani itu. Chemistry-nya lumayan dapet lah. Gokil abis. Wis mantap yo ngono lah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nanti tinggal ada tambahan-tambahan tag video vokal. Itu video klip kedua. Nah, aku baru project pertama kan karo Hashtag Musik ya. Oh ya. Cuman kalau untuk lawan main itu baru pertama kali sama Mbak Lintang itu sama Mbak Lintang. Dulu karena waktu hashtag itu kan kita genre beda. Kita hashtag masih jalan, cuman kan cuman masih plegatro masih apa ya? Hashtag ini masih vakum sebenarnya. Karena emang banyak kesibukan lah, teman kita di kerja, terus ada yang ke Kipas Tua. Ya, tapi ke vakuman untuk teman-teman hashtag ya lebih ke produktif aja sih. Jadi sebenarnya hashtag sama Kipas Tua itu ya saling join lah. Jadi ya aktifnya hashtag, aktifnya Kipas Tua juga gitu. Jadi kita sama saling support. Ya kebanyakan ya anak hashtag itu anak Kipas Tua semua gitu guys. Jadi ya waktu itu project pertama video klip yang pertama lagu lagu rock pop rock. Jangan lupa ya tontonnya di video klip. Jangan lupa di subscribe di hashtag musik. Lagu bantulah. Ya, buat teman-teman yang di Instagram boleh kalau udah 1.500 share. Mantap. Hashtag musik. Oke Mas Dani. Semoga nanti Kipas Tua jadi lebih baik lagi ya. Harapan kita banyak lah, besar. Planning kita sebenarnya banyak planning, cuman kita ya masih terkendala. Banyak banget. Terus job banyak. Ya, ya Allah sedih banget. Ini teman-teman, jadi pandemi sejak PPKM kemarin, kami itu mulai dibatasi untuk perform ya Mas Bani. Sangat. Kayak hari ini seharusnya perform. Hari ini seharusnya perform. Berapa tanggal 22 ya? Tanggal 22 Agustus. Jadi seharusnya perform. Gimana ceritain Mas Doni? Udah latihan kemarin? Itu udah jadi itu sih. Tapi kita udah punya takaran beratnya. Kita udah punya apa ya? Batas bahwa ini 50-50 bahkan tampil atau tidak. Yaitu ya mungkin karena ada kendala karena masih PPKM ya kita memaklumi. Cuman dari teman-teman untungnya dari kita setidaknya kita udah punya beberapa lagu yang tadinya belum dikulik sudah dikulik ya. Jadi tambah pengetahuan lah. Sebenarnya tambah list lagu untuk kita perform. Cuman untuk perform hari ini ini ya kita memaklumi semuanya lah. Kita lagi urus seperti itu. Itu di acara wedding ya. Acara wedding. Jadi karena ya kita harus ikutin aparat, harus ikutin peraturan pemerintah, ya kita ikutin karena kita warga negara Indonesia yang baik benar. Jadi kita harus nurut-nurut aja lah karena ya emang masa pandemi ini emang ngeri-ngeri enak gitu. Jadi yo aktivitas kita terbatas, tapi kayak pengennya sing apa ya jalan terus ya. Lebih produktif lagi. Kalau emang nggak bisa kita tampil di offline
offline ataupun yang luar ya Jadi kita kita kapan-kapan buat semaksimal buat- mungkin untuk bisa lebih aktif lagi ke internal. Jadi semoga kedepannya pandemi ini ilah rampung lah ya. Jadi kita bakalan perform terus banyak event dan Kibas Tua semakin maju. Dan nanti malam mau perform. Nah malam ini yuk anu juga kita ketir Ntar ya rata-rata ya dan tidak ya. lebih ke persiapan kita. Persiapan. Anak-anak udah siap sebenarnya udah siap dari kemarin aku lihat gitu. siap Udah latihan. Sepatu, nyemir jilid baju kono, jilid baju kene, jilid gitar. Yang tadinya bajunya gak pernah digosok kan? Aduh, jadi ya alhamdulillah aja kita tetap bersyukur pandemi ini kita tetap ikutin peraturan pemerintah ya teman-teman. Nah teman-teman ya sekian panjang lebar dari kita. Jadi ya ini podcast pertama kami. Jadi ya kalau emang teman-teman mau kirim saran-saran ide boleh di komen. Oke teman-teman itu tadi podcast dari Kibas Tua. Semoga ceritanya Kibas Tua ya menarik lah untuk kalian semua. Dan tunggu podcast selanjutnya. Kita akan bahas apapun itu, edukasi, terus tentang musik, tentang pendidikan, tentang apapun nanti kita akan bahas di podcast Kibas Tua. Kali ini bersama Mas Dani, makasih Mas Dani sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Sudah menyempatkan waktunya di Basecamp Kibas Tua. Oh iya, Basecamp baru coy. Nah ini konsep kita untuk sendiri. Jadi ya itulah pandemi kita berkarya gitu. Mas pandemi kita harus terus berkarya. Ya semoga karya kita diterima oleh masyarakat dan teman-teman semuanya. Oke. Sekian dari kami. See you next time. Bonus Apa? kisi-kisi lagu buat single kita. Iya. Kisi-kisi lagu ya. Jangan banyak-banyak, nanti nggak penasaran. Ambil lali. Bagian ini aja. Oke. Gusti paringi sabarku kanggo njalani kahanan iki penjalukku kuat melatimu ben ora lara Loro jeru guys. Sewates konco loro pancen loro iki sing taroso. Oke, itu tadi bocoran sedikit lagunya Kibas Tua. Sekian dari kami, see you next time.